Kalau kamu ingin tahu kenal sejati hidup ya, kalau harus bertemu dengan palastro kematian. Lewat kematian. Tapi bukan mati sing dikubur, mati mematikan panca indera kita tutup. Lamun benjang pinanggih palastro, dateng pun di papan dununge. Di manalah tempatnya itu, berarti kita suruh mencari roh hilafi itu sendiri. Di situ kehidupan yang benar. Umpama manuk mabur dateng pundi pencokan benjang. Dateng pundi pencanipun jo nganti keleru. Umpama wong lunga sonjo jan sinanjan tan wurunga bakal balik mulih mula niro. Maka kita, kalau kita ingin tahu sebenarnya kehidupan kita, ingin tahu makna hidup, kamu harus berjumpa dengan kemautanmu. Palastro. Yang namanya badan sukmono. Yang namanya kita bisa ngerogo sukmo. Sekarang dikir wadah bi kasroh. Menyatunya sang makhluk pada sang kolik. Dan maka suratannya manunggaling Gusti marang kawula, menunggaling kawula marang Guru Gusti wis dadi sawiji. Mula di situ dikatakan sembah ingsun kang nyembah kan den sembah yekti. Wis ngerti dununge kang den sembah lan ngerti lungguhe kang anyembah. Wujuding kawula kelawan Gusti wis dadi siji. Kenyataane jumeneng sahadat tunggal. Kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya ini dari akunnya abibi.o3w. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya tentang dzikir 7 tingkatan atau tataran dalam Thariqah Syatoriyah. Matur sembah nuwun, ingin tahu tentang dzikir-dzikir Syatoriyah. Ya. Di situ ada kata-kata dalam surat Al-Quran ya. Kalau nggak salah tuh surat ke-17, surat Al-Mu'minun. Gusti Allah ngendika, Gusti Allah bersabda, bahkan di situ sudah kami ciptakan 7 langit dan 7 jalan di atasmu. Bahkan kami tidak akan lengah dari ciptaanku, itu Allah ngendika. Maka di alam apa saja Allah itu tidak lengah. Pandangan alam apa saja, di mana saja Allah tidak akan, kok dia itu tidak lengah. Enggak lengah. Walaupun kamu tak akan jadi belatung di dalam sepi tank pun dia tetap maha melimputi. Orang kok wah nang sepi tank aku mau melimputi. Enggak, tai pun juga dilimputi oleh Gusti Allah. Sifat maha ya, yang mati, yang hidup, yang rusak, yang jelek, yang buruk, semua terlimputi oleh zatnya, maka dia punya maha. Ya gitulah. Nah, maka kalau kita kupas dari itu secara Syatoriyah, kita ini menurut Quran itu adalah sudah 7 alam atau 7 jalan atau 7 langit yang fase yang kita lewati. Berarti kita ini sudah melalui alam 7. Dari alam akadiyah, dalam wakdah, alam wakidiyah, ahyan korijiyah, alam misal, dan alam ajsam. Nah sekarang yang ke-7 ini adalah yang namanya insanu kamil. Nah maka terciptalah zikir itu karena itu ahli-ahli, para ahli ya, itu bikin resep, bikin obat atau bikin alam. Nah, profesor alam. Caranya bagaimana kita bisa kembali kepada alam akadiyah? Mau dinamakan sangkan paraning dumadi. Sangkan kita datang dari mana? Paran nanti kalau kita selesai kita netepi kewajiban di dunia ini, utawa ini adalah di dunia ini adalah kisap. Kisapan sendiri. Kalau kita mau ngisap kita sendiri, nanti Allah nggak akan ngisap dengan malaikatnya. Maka di dunia ini alam kisapan. Nah, kita ingin kembali ke sana.
Jadi alam ahadiyah itu nur Allah, Gusti Allah. Itu Lata Ayun itu tidak nyata. Walaupun nyata nggak akan bisa bicara, nggak akan bisa menyampaikan, bahkan itu nggak bisa diumpamakan. Nah, itu secara syariat karena Allah ingin menciptakan dunia seisinya katanya ya di situ. Maka menciptakan Nur Muhammad. Nah, maka Nur Allah turun ke bawah yang namanya Nurun Muhammad ki alam wakdah, mula dinamakan Wagdaniyah. Bongso nyawiji. Bongso itu kalau bahasa Indonesia bangsa. Nyawiji dalam arti menyatu bangsa, menyatu. Berarti sudah dua ya. Nur Muhammad dan Nur Ilahi. Nah, di dalam alam Wagdaniyah ini bongso nyawiji. Allah itu membenda bukan benda, makhluk tapi bukan makhluk. Dan maka di situ namanya alam Wagdaniyah. Wakdah itu sendiri. Nah, maka di situ dunia diciptakan seisinya itu kan menciptakan Nur Muhammad ini. Maka yang terjadi seluruh dunia, yang iblis maupun yang bukan iblis, ya, yang hewan, yang bentuk apa saja yang dititahkan di bumi dan di langit ini terjadi dari Nurun Muhammad. Maka di situ Nur Muhammad, apakah iblis ikut, Pak? Yang diciptakan dari iblis itu juga dari Nur Muhammad juga, gitu kan? Itu Sidratul Muntaha, Pak. Sidratul Muntaha. Nanti yang jadi anjing, jadi babi, jadi yang kalal maupun yang karom, segala sesuatu yang ada di dunia terjadi dari tetesan Nur Muhammad. Gitu loh. Nah, maka Nur Muhammad ini diciptakan Allah. Jadi sedunia seisinya ini kan, turun ke bawah itu di alam Wahidiyah. Itu cahaya 4 yang turun. Tes yang pertama narun, merah warnanya, namanya api. Tes yang kedua hitam warnanya, itu namanya damaun, itu bumi, tanah. Tes yang kedua koniun, kona'ah, artinya apa? Kona'akin terima sih. Koniun, kuning warnanya, namanya udara. Tes yang keempat adalah putih warnanya, maun namanya air. Itu kan jadi anasir geni, bumi, banyu, angin. Ngumpul nyawiji terus jadi satu. Namanya Wahid. Mula Akadiyah, Wakdah dan Wakidiyah. Alam Wakdah, Wagdaniyah itu Lata Ayun awal. Walaupun selembut apa, banyak orang yang sampai di situ. Di Sidratul Muntaha, orang Kanjeng Nabi Muhammad tok enggak. Orang bisa sampai. Sebab Kanjeng Nabi nyontoni supaya umat bisa ke situ. Iba Rasul menaruh Kanjeng Nabi. Bisa dilakukan. Nono wong-wong iki Isra Mi'raj kabeh nang Sidratul Muntaha. Iya. Tapi namanya enggak Isra Mi'raj, engko diseneni wong zaman Kanjeng Nabi tertulisnya kok ya. Kesepakatannya sudah sudah dicatat tulisan. Nah, maka di situ turun bawah Wahidiyah itu jenenge Ta'ayun Sani. Kenyataan yang kedua. Wahidiyah. Nah, di situ tometes ke bawah lagi itu seperti air hujan yang tidak bisa terwilang, tidak terhitung. Seperti air hujan itu di alam ahyan korijiyah. Kalau dibiatkan zaman Gusti Allah dengan Adam, katanya di situ seluruh benih, seluruh benda, seluruh apa yang di dunia selalu diajarkan kepada Adam. Itu di Ahyan Korijiyah. Iblis enggak dengar gitu katanya kan ya. Dibiarkan kowe tak kandhani dram kok. Kowe ben menang karo iblis, ben gak kalah. Ngono to. Kalau kamu bisa batang semua isi-isi bibit di dunia ini yang kejadikan namanya apanya, kamu ingin bisa menghitung jumlahnya, maka Adam enggak saya ciptakan. Nah, akhirnya karena Adam dilimpe kan, Adam nggak bisa, iblis nggak bisa cerita. Nanti kamu kalah, iblis kamu kalah, sekarang Adam yang bisa gitu kan. Berarti waktu itu ada politik, Gusti Allah yang politik ya. Maha politik. Gusti Allah maha politik juga. Nah, itu di Ahyan Korijiyah. Nah, di Ahyan Korijiyah itu
turun ke bumi itu kayak air hujan tak terhitung. Gak terhitung. Nah, kita memilih yang jadi manusia. Satu anak panah yang jadi manusia ya. Itu turun ke alam misal. Alam malakut. Jadi menungso manusia itu sebenarnya diciptakan dari nur malaikat gitu loh. Boy, iku malaikat apa wae ya. Nur malaikat itu berarti cahaya yang dijadikan malaikat nanti. Ya ada Jibril, Mikail, Israfil, sak gerumbulane niku. Ada berapa ribu malaikat itu. Itu dari satu nur alam misal ini. Nah, dari alam misal turun ke bawah ke alam ajsam. Ke rohim seorang ibu. Nah, itu kan. Itu yang terjadi manusia. Nah, di situ ibu dan bapak bersepakat. Ya gitu kan ya. Kesepakatan bersama. Bersepakat bersama. Di situ ada tulisan walakot kolaknya insan amin sulalatin mintin. Kuciptakan manusia dari saripati bumi. Ya, surat Al-Mu'minun wi. Kuciptakan manusia dari saripati bumi. Lalu kuciptakan dari setetes air mani. Ora kok lemah dimpleng-pleng awake dhewe iki sudah saripati ya. Diproses dari 40 negara. Negara lah golek kerja di Jakarta kono, lah golek dadi sego ngumpulke pabrike ning gone bapak karo ibu. Makan kirut, makan singkong, makan segala sesuatu jadilah yang namanya air mani. Dimakan seorang ibu jadilah ovum, namanya merah rupanya. Kumpul bapak ibu bersepakat pada ikhlasnya nyatu jadi siji. Nah, di situ kaprawoso dening kodrating jagat Gusti Allah ngendika innama amru idza arada sayan ayaqula kun. Antarane yang dari cahaya malakut ngumpul dengan saripati yang dikandung oleh ibu. Nyatu jadi satu. Alam ajsam. Alam ajsam wujuti si alam arwah utawa si ponang jabang bayi. Sebenarnya di situ alam arwah. Kalau di alam kubur tuh bukan arwah. Oh, ngaten. Kalau di alam kubur namanya alam arwah ki roh yang akan diciptakan di dunia. Nanti ada wadah namanya dari saripati ini. Jasad ini tadi. Jasad dari ibu itu. Nah, maka roh kita dari Nur Muhammad, semua ya jadi Nur Muhammad, tapi kan diciptakan dari bumi. Di ponro-ponro. Akhirnya jadi satu. Nah, sangang sasi 10 dino 9 bulan 10 hari Allah innama amru idarodasan kun tuh ngendikane Gusti Allah. Ya, keadaan kenyataan wujuding bayi lahir cenger tuh sebenarnya payakun ono sira banjur ono saknalika. Secara simbolisnya seperti itu. Wujud seorang jabang bayi. Sudah 7 alam kita lahir di dunia itu. Maka dinamakan alam insanu kamil. Menungso sing sempurna. Tapi jiwanya tahu sempurna atau tidak saya nggak tahu. Jasadnya sempurna. Jasadnya sempurna. Ya itu tadi korupsi koruptor itu ya gambarannya kayak Dewata Cengkari nggak sempurna itu. Secara simbolis ya. Ya makan daging itu kan makhluk lain juga. Buto. Terus ketika Mbah adakah perbedaan antara roh idafi dengan Sang Nur Muhammad, Mbah? Ya, nanti dulu. Itu kan cerita dikir pitu toh. Yo, yang ngono kuwi barang ben. Mbah, Nah, karena menungso ini ingin sempurna kembali kepada mula-mulana ngira niku wau. Nah, maka di situ Kanjeng Sunan Kalijaga pernah maparke ya, dengan kidungnya atau dengan pupuhnya. Ya, kawruhana sejati ning urip. Lamun benjang pinanggih palastra bali. Sekarang ini kita tidak bisa berjumpa dengan hidupmu. Kehidupan yang sejati. Nah, kalau kamu ingin tahu kenal sejati hidup ya kalau harus bertemu dengan palastro kematian. Lewat kematian. Tapi bukan mati sing dikubur, mati mematikan panca indera kita tutup. Lamun benjang pinanggih palastro dateng pundi papan dununge di manalah
Tempatnya itu berarti kita suruh mencari roh hilafi itu sendiri. Di situ kehidupan yang benar. Kok saya ngono kuwi, Pak. Umpama manuk mabur dateng pundi pencokan binjang. Dateng pundi pencanipun jo nganti keleru. Umpama wong lunga sanja jan sinanjan tan wurunga bakal balik mulih mula nira. Maka kita kalau kita ingin tahu sebenarnya kehidupan kita, ingin tahu makna hidup, kamu harus berjumpa dengan kemautanmu. Palastro. Yang namanya badan sukmono. Yang namanya kita bisa ngerogo sukmo. Rogo ini dihilangkan menjadi sukmo. Digambarkan seperti burung yang lepas dari sangkarnya. Jadi bukan yang ngenteni sangkarnya rusak dulu, enggak. Artinya manuk yang bijak bisa tahu jalannya cara kita keluar dari sangkar bagaimana. Itu dia. Itu anu nggih, Mbah. Tadi melepaskan antara jasad dengan roh tadi di alam ajsam. Di alam ajsam itu. Bertemunya di alam ajsam tadi nggih, Mbah? Iya. Oh, nggih. Nah, maka di situ dia datang pundi pencokan binjang, dia itu aku nanti kalau mati kemana aku ini pulang saya. Bukan ke swarga, bukan ke apa, ketujuannya ke lillahi ta'ala. Sejatinya kemana? Ya. Kita di dunia bahkan wong sonjo, kita ini orang yang main. Bulan-bulan jalan-jalan, ngono lho. Jangan keliru kita kembalinya nanti. Jadi kita jalan-jalan, mungkin akhirnya juga pulang kemana lah, pulang ke Monah, ke rumah. Kita datang di sini, tapi kita bermain-main di sana. Jadi kita di dunia ini bagikan kita ini main-main. Apa nak? Cara Jawa ini apa ya? Lencer, Mbak. Lencer. Healing. Harus tahu, harus apa? Jangan keliru jalannya. Lah, kalau kita bakal balik mula-mulanya kita akan kembali dari sangkan paraning dumadi. Sangkan kita datang dari mana, nanti paranya lepasnya nanti kita akan kemana pulangnya. Kita harus tahu. Jangan dianggap di dunia ini alam kehidupan, dunia alam kematian, semua bermerek mati. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya waktu per waktu, detik per detik itu alam kematian. Karena detik yang tadi tidak bisa diulang. Iya kan? Waktu yang mau tidak diulang, waktu siang mau tidak diulang. Maka ada orang ulang tahun keliru, nggak bisa diulang tahunnya itu. Nggak bisa diulang itu tahunnya. Nggak bisa. Umurnya tambah kok diulang gimana? Apa di red muter filmnya? Ya enggak. Enggak ada ulang tahun. Nah, maka kita ingin kembali ke sana tuh ada jalannya karena martabat 7 itu belajar zikir pitu untuk membasuh, membersihkan jalan 7 yang sudah saya lewati. Yang sekarang ini kita sudah kena gravitasi bumi. Kecintaan kepada bumi ini bagaimana bisa melepaskan. Kalau kita mati masih bawa ilusi sedikit apapun, sak biji daun sawi, masih ada cinta kepada dunia, tidak akan bisa pulang, akan kembali ke dunia lagi, namanya reinkarnasi. Dihisap lagi. Dikisah lagi, sumayum itu kum suma yuhikum, akan hidup mati selalu. Kalau kita sudah nggak termemori lagi, maka kita sudah nggak ada risa cinta lagi, sudah ayakunallahu wa rasuluhu akabailai siwauma. Cintamu kepada Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Mati, bahkan mati itu awal berjumpa dengan Allah dan Rasulmu buat selama-lamanya, baru summa ilaihi turja'un. Jadi di dalam satriah ini jangan dianggap pandangan. Kita tujuan itu enggak masalah reinkarnasi. Enggak, sebenarnya reinkarnasi orang yang salah. Salah cipta, salah kecap, salah pandangan, salah cinta, keneng walat. Maka kita di dalam pandangan satariyah, orang yang dihidupkan di dunia lagi itu adalah orang yang di neraka, orang yang dikisap oleh Allah. Maka disinilah bagi pandangan satariyah, oro-oro maksar ini ya sekarang ini pereh, gatel,
panas. Sayan bang plecete ngoyak yo. Matahari itu sudah cendek, bumi tidak seloko, kelicatan nggak perasaan di rumah. Bulannya teko malah panas. Panas. Nggih. Nah, maka terus ada zikir 7. Pertama karena yang membongkok kita, yang ikat kita nafsu itu ada 7. Amarah, luamah, supiyah, mutmainah, rodiyah, kodeksiyah, dan kamilah. Alam 7 inilah wajib dibasuh. Pertama kali ada zikir nafi dan nisbat kalimah la ilaha illallah untuk menggiring rasa dan perasaan ini, untuk membuang la ilaha, dunia itu nggak ada apa-apa. Pelepasan illallah, yang ada adalah Gusti Allah. Dengan tujuan la ilaha untuk membuang semua kagang makhluk, dunia dibuang semua, nggak ada apa-apa. Dunia ini makhluk semua. Illallah untuk memasukkan sifat keagungan kolik di dalam hati. Nah kalau di sini dalam arti hidupku adalah sang kolik yang menciptakan, matiku sang kolik yang mematikan. Semua nggak ada yang bisa, semua hanya Allah belaka. Inna sholati wa nusuki wa makyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu milik Allah semua. Serahkan kepada Allah. Yakin hidup dan matiku hanya Allah yang miliki. Jadi berarti zikir la ilaha dan illallah itu untuk menghapus nafsu amarah yang terjadi dari api. Cintanya kepada dunia seisinya sampai membara. Itu maka harus dibunuh dengan kalimat la ilaha dan illallah. Isbat. Ya. Terus kalau itu sudah reda, zikir ganti yang namanya zikir isbat. Illallah. Illallah karena pandangan kepada dunia sudah tipis, tinggal illallah. Illallah, hanya Allah yang ada, hanya Allah yang ada, hanya Allah yang ada. Untuk mengicu pikir satu pandangan untuk supaya kita benar-benar cinta kepada Allah. Giring gitu. Karena kecintaan sih, cinta. Maka di situ kalau benar-benar itu zikir itu untuk memasuk alam yang kedua, nafsa, alam alwamah, jiwa gelap. Nah itu zikirnya illallah, 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 illallah. Itu untuk menghapus anasir bumi, alam kegelapan. Keterangannya ya singkat saja, nanti kalau kebanyakan ya. Kalau sudah reda muncullah nafsu supiyah, kuning warnanya. Itu perbawaannya angin, ya, udara kuning. Zikirnya apa? Itu zikir ismudat. Allah, 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 Allah. Itu supaya bisa membunuh itu. Karena apa? Itu adalah udara atau hawa. Nah, yang keempat adalah nafsu mutmainah putih warnanya. Itu dengan zikir yang namanya zikir isaroh. Zikir isaroh itu artinya zikir zuhud kasroh biwadah. Allahu, Allahu, Allahu. Itu meyakini menyatunya sang kolik pada sang makhluk. Jadi kita hidup di dunia ki kehendak ilahi, bukan kehendak siapa-siapa. Karena menyatunya sang kolik pada sang makhluk. Dalam arti apa? Waktu itu Gusti Allah janji karo aku kilingan kok ngono. Onomu ki onoku. Kowe eneng sing eneng ki aku. Monggo kowe engko balik marang aku ngono lho. Gusti Allah ngono ki karo aku mbiyen. Ngono kuwi. Dadi enengmu ya onoku Ji. Mula kowe ngucapke syahadat marang awakmu ki yakini bahkan enenge aku. Berarti aku ono sing enengke, aku hidup ana sing hidupke. Berarti sing hidupke sapa sih? Aku. Mongko kowe mbah patuh ora patuh karo aku, kowe besok balik nang tanganku. Nggih. Saya kowe ndutang karo aku. Ora iso nyarutang, ragamu ge nyarutang. Ya matur suwun to ya. Nggih. Nah, maka dari situ. Maka itu zikir zuhud kasroh bi wadah. Terus yang kelima itu adalah martabat itu yang namanya makom robiyah, makom
nafsu yang sudah dapat ridho Allah. Berarti makom malakut ini. Nur malakut. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kan je nafsi bangsa awak itu ya wajib disempurnakan. Karena kok rasa balik lahirnya jadi pendekar. Maka itu dizikiri dengan zikir itu namanya zikir zuhud wadah bi kasroh. Tadinya kasroh bi wahdah. Sekarang zikir wahdah bi kasroh. Menyatunya sang makhluk pada sang kholik. Dan maka suratannya manunggaling Gusti marang kawula, menunggaling kawula marang Guru Gusti wis dadi sawiji. Mula di situ dikatakan sembah ingsun kang nyembah kan den sembah yekti. Wis ngerti dununge kang den sembah lan ngerti lungguhe kang anyembah. Wujuding kawula kelawan Gusti wis dadi siji. Kenyataannya jumeneng sahadat tunggal. Sahadat tunggal dengan sahadat ini sama betul. Yo sahadat kan dunia saya sini cek digowo. Nah sahadat tunggal ki yo aku nekseni neng Gusti Allah hanya karena diriku ini bukan karena dunia ini. Terus yang ke-7 yang ke-6 ya. Yang ke-6 itu adalah zikir sir. Zikir sir itu zikirna hanya hu. Karena hu itu zikir hu itu namanya zikir domir sa'am. Itu zikir yang ngentai. Quran 30 juz itu semua sudah dihabisi oleh hu itu. Nah, zikir 7 itu tadi zikir yang 5 itu la ilaha illallah illallah Allahu Allah pada umumnya la ilaha illallah la ilaha illa ana la ilaha illa anta la ilaha illa huwa. Itu semua sudah dihabisi dengan hu. Karena hu itu sir. Dia sopo ya menurut kenal kita siapa karena pandangan itu tidak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksakan. Barang nyata tidak bisa dibuktikan. Aku kenal dia sopo yang menciptakan aku. Lah, itu kan tidak bisa dibuktikan toh ya. Itu tahu-tahu saya sendiri, kenal-kenal saya sendiri. Dan maka itu adalah dinamakan zikir sir. Tapi ku jeh bangsa cangkem, jeh bangsa kuning. Nah, itu untuk menyempurnakan yaitu yang namanya makom kodok siyah. Makom nurun basiron. Malaikat iso dadi paranormal. Ngerti sak jroning widadah. Nah, iso ngerti sak jroning widadah. Tapi do seneng teng mriku lho, Mbah. Nah, terus diunggahke lagi. Kok zikir sir bisir. Sir bisir itu ini makom ini yang ke-7 ini adalah makom nafsu yang sudah disempurnakan oleh Gusti Allah. Kamilah. Ilmu kamilah. Atau makom kamilah. Kamal. Yujib bangsa nafsu tapi sudah disempurnakan oleh Gusti Allah. Maka daripada tenggelam di situ, maka diruatlah, dibasuhlah, diresihkanlah supaya nggak ada bayangan yang nyata. Lah maka akhirnya zikir itu zikir mingkem. Wis tidak tidak keluar, tidak masuk, ora kawula, ora Gusti, ora donya, ora kerat, ora lanang, ora wedok. Sudah tidak ada huruf lagi. Sudah nggak ada huruf, tidak ada nama. Di situ gigi itu geget ya. Dirapatkan. Terus lidah mada langit-langit. Dengan hentakan napas kita kalau ninggluk itu apa di nungkul ya. Nunduk itu narik napas. Nanti keluarnya dihentakkan. Secepatnya lebih bagus. Nah itu seandainya nanti nguwat siratal mustaqim antara masyrik maghrib lapan. Itu zikir yang namanya sir bisir, rahasia ning rahasia. Maka di situ supaya kita bisa kembali kepada yang semula, maka zikir 7 itu harus dilakukan untuk menghapus gravitasi bumi kecintaan kita kepada dunia seisinya ini dihapus. Walaupun surga dan neraka hapus semua. Nggak ada. Semua makhluk. Nah,
yang hanya adalah Allah saja. Maka disitulah tentang zikir martabat 7 atau zikir 7 seperti itu. Tadi kembali ke tadi, Mbak. Posisinya ketika kita mau melepaskan atau ngerogoh sukmo itu di alam ajsam, ya, keluarnya sang ruh. Nah, perbedaan antara, apakah ada bedanya antara roh Idofi kali sang Nur Muhammad? Ya. Maka kalau kita Nur Muhammad dengan sang Idofi itu kan perwakilan dari Nur Muhammad. Tapi kan ya jek bangsa jisim. Karena Nur Muhammad sendiri itu adalah jais. Ada jaisnya, itu masih walaupun itu bentuk halus tapi masih terwadai karena masih wujud kita. Bisa dideteksi. Wujud saya, dideteksi. Wujud saya. Tapi Nur Muhammad yang sejati kan bukan wujud saya, cahaya yang suci. Suci bagaimana? Suwung ning ora suwunge ngene kono. Ya kan? Ya, paham, karena suwung itu ada 3. Suwung saurunge ana bagikan bioskop ya. Bioskop di alun-alun kae Mas Misbar. Suwung sebelum ada layar. Di atas alun-alun ada suwung. Layar dibuka biak. Belum ada sinar itu ya suwung. Tapi sinar sudah diputar, kamera biak sudah putih. Itu rong ada sutradara yang ditulis dari situ, itu ya masih suwung. Jadi suwung soal 3 perkara ini harus bisa membedakan. Terus yang suwung pertama itu letaknya di alam apa, Mbah? Ya di alam Akadiah. Maksudnya gini, sing sebelum ada layar. Iya. Terus kemudian ada layar, terus kemudian ada sinar. Lah pas di sinar itu di alam apa itu? Ya, di sinar itu ya kehidupan manusia. Di kehidupan manusia. Bayi lahir sudah ada kehidupannya. Nak mayit kayak gak eneng. Wajahnya beda. Oh, sudah ada sinar. Enggak ada sinar. Kayak ini layar enggak ada sinar. Kalau di titik kosong yang pertama, kosong yang di sinar itu posisinya di alam. Ya wadak ini. Wadak. Dan lungguhnya alon-alon sebelum ada layar. Terus sekarang ada layar. Geber. Terus ada sinar. Itu kehidupan kita. Allah, Muhammad dan Rasul. Oh, ngaten. Allah itu menentukan kehidupan. Ini gampangnya ya. Terus Muhammad itu adalah Rasul adalah utusan. Muhammad adalah suci. Sekarang wujudku ini juga Rasul. Rasul apa? Rasul kan utusan. Utusan Gusti Allah. Kowe tak gek rogo supaya kowe roh kuasaku. Berarti kalian semua nonton saya ini kuasa Allah. Kalau nggak ada rogo saya, apa bisa nyawang kuasanya Gusti Allah? Kesenar cahaya suci. Mergo kamu bisa nonton Pak Warji ke suci ke, karena perbuataku suci. Nak perbuataku gak suci, mungkin saja gak ngarani suci. Rayo ngono. Saudarain dewa atau cengkar. Gitu. Nah, maka di situ Allah, Rasul, Muhammad di dalam diri kita. Itu secara hakikat loh. Bukan namanya saya ngaku Rasul. Rasulillahi karo Rasul Al-Iblisi beda loh ya. Ono Rasul Iblis. Pengawak iblis. Diutus kon wujud ya wujudnya si iblis. Iso nonton wong wi jahat kan ya ono rogone. Nak gene rogone kan juga iso diarani jahat loh. Piye arek nonton? Kan ya utusan kan. Lah sekarang akan nonton kuasane Gusti Allah, kahananku iki, kuasaku iki. Kodrat, irodah, ilmu, kayat sama bahasa di dalam diri saya. Maka jasadku ini adalah layar, utusan untuk menangkap cahaya dari Sang Ilahi. Saya juga Rasul, tapi Rasul saya sendiri. Tondo yektiku dewi orang ngrasuli wong-wong ora. Nek kowe ngarani yo karepmu, kowe dhewe kok yo ngono. Oke. Jadi semua penjelasan yang dijelaskan Romo Yai itu bisa masuk ke 4 pandangan. Tadi di video di bagian bawah itu sudah ada tulisan di situ pandangan. Nah, ini menyangkut 4 pandangan atau meliputi 4 pandangan, yaitu syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Tergantung yang menonton siapa, pandangannya di mana, itu monggo terserah. Kalau masalah pandangan tidak bisa memaksa. Karena ini bisa masuk ke 4 pandangan, tergantung kita sendiri yang menilainya. Nah, karena
dia bertanya dengan pandangan saya, dia sampaikan dengan pandangan saya lah. Penonton yang beriku, monggo terserah. Ya, mereka ya, bagi saya no way, urusan saya sendiri lah gitu ya. Oke, matur sembah nuwun baik. Oh, niki masih ada enek hubungannya kalih wau Mbah, di pertanyaanmu. Untuk orang-orang satoriyah, untuk kembali kepada Allah itu melalui 7 tingkatan zikir. Tapi untuk orang-orang zaman dahulu, sewaktu zaman Brawijaya atau Prabu Jayabaya, itu bisa kembali kepada Allah itu menggunakan metode apa, Mbah? Ya, mungkin saja dengan cara itu kan beda-beda. Mungkin saja ada yang perkara yang sama. Ada perkara yang sama, sebab pandangan kejawen itu kadang-kadang juga sama gitu kan. Juga sama, menurut cara masing-masing. Maka waktu zaman dulu tuh banyak secara dia ritual di gunung, sesaji, dalam arti bukan menyembah, karena dia itu juga punya sesembahan yang lain, karena menghormati nanti dapat bimbingan rohani orang yang tinggi-tinggi dan sebagainya itu. Ya, ritual di gunung dan sebagainya itu kan dengan cara-cara mereka kan. Oh, metodenya berbeda. Metodenya beda-beda. Ini karena yang ditanyakan nih satoriyah, jenengan jelaskan tentang satoriyah. Nah, saya menyampaikan tentang satoriyah. Kalau yang lain ya monggo, punya metode maka masing-masing. Maka dikatakan itu karena satoriyah itu bersumber dari agama Islam. Berarti ya kukupas dengan agama Islam. Karena saya orang Jawa, berarti saya ini Islam Jawa. Bukan Jawa Islam. Kalau Islam Jawa, Islam ku kemas dengan Jawa, budayanya Jawa, pakaian segi apa ya seneng Jawa saya. Karena saya ingin berterima kasih kepada Islam, saya suguh dengan baju kebesaran Jawa saya gitu kan. Saking hormat, saking hormatku dengan saking cintaku pada Islam, ku song-song dengan budaya baju kebesaran saya Jawa gitu kan. Islam kayak anu ya, sebenarnya senyawa ya, Mbak. Ya, senyawa. Lah maka Islam itu yang dikemas oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu adalah penyempurna agama sebelumnya. Agama sebelumnya. Oh, gitu kok nggak nerima tuh enggak, penyempurna. Berarti agama sebelumnya kan juga benar gitu. Juga benar.